Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini, hari Minggu, tanggal 7 Juli 2024, Sonoforex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan per USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya selama 1 minggu ke depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat? Oke, lama-lama langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame weekly untuk indeks dolar. Dan kalau kita perhatikan ya, indeks dolar sejauh ini masih dalam tren bullish kalau kita lihat di weekly time frame. Jadi pasca dia bergerak impulsif dan ini sedang terjadi korektif. Oke, dan posisinya masih berada di dalam range area korektif, yaitu berkisaran dari posisi 114.69 ya. Kemudian di bawah ini area 100 berapa ini? Coba kita cek di 99.57. Itu adalah area range-nya. Tapi ada beberapa konformasi saya melihatnya pergerakan indeks dolar setelah terjadi breakout ya. Jadi posisi ini kan dia bearish seperti ini. Oke. Sampai berhasil di mana swing high sebelumnya di sini terjadi breakout ya. Ini yang paling utama, market structure shift di break, dia retest. Nah, ini sedang dalam perjalanan bergerak bullish tentunya. Oke. Dan yang sekarang kita akan fokuskan adalah area ini. Nah, untuk melihat analisa di minggu depan, target bawah dan potensinya seperti apa, apakah sedang dalam jalur momentum bearish atau masih di dalam jalur momentum bullish. Itu yang akan kita bahas hari ini. Oke, secara keseluruhan kita akan fokus di beberapa minggu ke belakang ya, yaitu di mana candle monthly ya, khususnya di bulan April di sini saya tandain ya, high dan low-nya di posisi tersebut belum berhasil di breakout ya. Jadi masih di dalam candle inside bar, yaitu berkisaran 103.88 ya di sini sampai dengan 106.51. Jadi candle ini sama low dan high-nya ini belum berhasil di breakout sampai dengan saat ini. Dan saya melihat juga dalam posisi candle inside bar yang terjadi di candle monthly ya, khususnya bulan April. Di minggu kemarin terjadi impulsif bearish. Jadi kalau kita perhatikan struktur yang terakhir di sini ya, Anda bisa lihat di sini, ini ada impulsif, korektif yang kita bahas tadi. Dan market kan sedang berusaha untuk mengambil area liquidity atas ya di 107.34 untuk menunjukkan continuation bullish-nya gitu. Nah, tapi dalam perjalanan ini ya, dia membentuk swing high, swing low, swing high, swing low. Dan di 2 minggu yang lalu setelah ada pembentukan long legs doji ya di sini. Nih Anda bisa lihat. Setelah long legs doji di mana buyer dan seller ini memiliki dorongan kekuatan yang sama gitu. Dan kalau saya muncul single pattern, saya butuh satu konfirmasi. Apakah momentumnya impulsif bullish untuk menjadikan continuation bullish atau akan menunjukkan impulsif bearish seperti ini untuk terjadinya reversal, dan jawabannya di sini adalah impulsif bearish. Maka di sini ada struktur reversal ya, atau penurunan, atau kita sebut di sini 3 inside down, di mana ada evening star. Jadi dengan kondisi seperti ini, market akan memiliki kecenderungan bearish di minggu depan. Setelah Anda bisa lihat targetnya kan sebenarnya di sini nih, 106.51 ya. Jadi kalau Anda bisa lihat pergerakan bullish itu terjadi dari sisi sini ya, setelah koreksi dia bullish ya, high, low, high, low. Nah, kegagalan terakhir ya, momentum dia belum berhasil break di atas 106.51
Dan di sini sudah ada reversal, ya, ada pembalikan, ada penurunan. Maka target utamanya adalah di previous monthly low untuk weekly time frame. Ini adalah targetnya di weekly time frame, yaitu 103.99. Apakah minggu ini atau 2 minggu lagi atau di minggu berikutnya? Yang pastinya ini akan menjadikan target berikutnya untuk low-nya. Ya. Kalau di previous monthly high di bulan Juni ada di 106.13, gagal ya, dia melanjutkan kenaikan, terjadi pullback, maka targetnya ke sini. Jadi momentum kuat untuk beberapa minggu ke depan, ya, khususnya di market indeks dolar kecenderungannya bearish. Jadi langkah berikutnya yaitu yang perlu kita pantau dari posisi sini nih. Low ini akan menjadikan target liquidity-nya. Kalau sampai posisi ini di break, ya, ini di break, maka dia akan menguji trend line di posisi atas ini. Ini saya tarik ya dari ini low, ya, dan saya tarik ke atas menjadi low-nya. Jadi targetnya setelah dia break di bawah ini, maka dia akan menuju trend line pertama di sini. Kalau ini di break, maka kuat dia akan menuju trend line utama ini. Ya, itu gambarannya. Tapi momentumnya pastinya masih kuat untuk bergerak bullish, dan saat ini di pergerakan weekly pergerakannya adalah bearish. Nah, oke, terjadi pullback, momentumnya low-nya lebih rendah dan high-nya juga lebih rendah ya, dimana di sini kita akan tandain dulu ini untuk high weekly dan low weekly-nya ada di sini. Ini pullback ya, terjadi pergerakan momentum bearish. Jadi low sebelumnya 105.37 di breakout membentuk low baru di 104.82. Jadi momentumnya kuat, dia bergerak bearish. Di sini ada pembentukan evening star ya, struktur menjadikan turun, dan tentunya minggu ini saya akan fokus melihat indeks dolar bergerak bearish. Oke, sekarang kita akan turunkan dulu di time frame daily. Kita lebih detail kembali ya. Nah, di daily struktur terakhir di sini ya, dari posisi ini ya. Nah, ini kan bergerak naik dia. Nah, membentuk low, high, low, high, low, high, low ya, high. Nah, terakhir di area 105.37. Nah, ini telah terjadi breakout nih. Tuh. Ya. Ketika zona area 105.37 ini menjadikan titik breakout-nya ya. Ada momentum break di bawah situ ya. Menjadikan market structure shift yang ada di time frame daily. Nah, ini momentum bearish-nya sangat kuat. Ya, setelah likuiditas 1, 2 dan targetnya ke sini nih. Sebelum tadi yang saya sampaikan area support atau liquidity bawah atau low yang terbentuk di bulan Juni, sebelum ke sini dia akan menargetkan liquidity dulu di 104.25. Ini adalah targetnya. Ya, di bawah ini. Ini targetnya di sini dulu. Nah, jadi di minggu ini setelah hari Jumat telah terjadi impulsif bearish ya, dimana continuation sedang terjadi ya. Anda bisa lihat low, low, low ya, low terakhir di sini, dan ini membentuk low baru, break close di bawah level 105.04. Nah, ini menjadikan low terendah di hari Jumat. Nah, strong low daily di sini dan strong high-nya ada di 105.16 dan posisinya kuat untuk dia melanjutkan bearish. Kita lihat apakah ada potensi dia koreksi dulu sebelum melanjutkan penurunan, dan ini kita melihat di posisi time frame 4 jam ya. Catatannya ada candle spanning top setelah rilis news ya, dia sapu atas dan sapu bawah, buyer sellernya sama-sama kuat. Pasca candle tersebut rilis jam 18.00 sampai dengan jam 22.00 masih dalam inside bar candle. Artinya area high dan low ini harus mana dulu yang akan di breakout. Jadi kita fokusnya untuk hari Senin, batas atas 105.14, batas bawah 104.82. Jadi fokus aja di sini nih. Nah, di area ini. Kalau nantinya di posisi tersebut berhasil break di atas daripada
105.14 ya, dari sini potensinya akan masih koreksi ke atas tuh. Nanti akan mengejar nih ya di posisi ini, dan di sini ada imbalance akan menuju ke area di sini tuh ya. Jadi satu akan liquidity satu, ini yang paling terdekat ya. Nah, mengejarnya ke sini. Areanya berkisaran 105.35. Ini yang perlu kita pantau kalau betul-betul berhasil break di atas 105.15 ya di sini. 105.14. Oke. Ini yang perlu kita pantau. Satu di situ ya. Nanti kita akan detailkan kembali. Cuman ini karena candlenya masih inside bar ya, kita fokus aja di high dan low-nya ini. High-nya ada di 105.14, low-nya di 104.82. Kalau ini di break ya, nanti ceritanya beda lagi. Kalau ini di break tentunya masih dalam continuation bearish. Targetnya sampai mana? Anda bisa lihat. Tentunya saya melihat ini adalah area compression ya, yang memang kecenderungannya kuat akan terjadinya momentum break di bawah area ini. Jadi targetnya ya ke depannya sampai dengan 104.25, targetnya ke sini. Selama belum ada perubahan di daily time frame, baik itu ada single pattern, double pattern ataupun triple pattern itu ya. Jadi momentumnya masih kuat, dia bergerak bearish untuk indeks dolar. Dan sekarang kita akan membahas di Euro USD ya, dengan tekanan momentum seller untuk indeks dolar sampai dengan saat ini, maka XAU USD berpeluang dia akan bergerak bullish dan GBP juga sama. Oke, langsung aja kita bahas untuk market Euro USD. Oke, untuk market Euro USD ya, ada perlu beberapa saya sampaikan ke teman-teman semua, di mana market saat ini secara keseluruhan memang masih di dalam tren bullish ya. Dalam tren bullish terakhir, di mana area low di posisi 0.82311 yaitu terjadi di 10 tahun yang lalu ya. Dan high-nya di sini di 1.60380 itu adalah level tertingginya yang saat ini belum berhasil di break. Jadi kalau kita lihat strukturnya ini impulsif dan ini sedang terjadi market korektif hingga posisi saat ini. Jadi yang perlu kita fokuskan tetap adalah area ini ya, untuk melihat seberapa besar momentum untuk minggu depan ya, apakah akan berlanjut bearish atau berlanjut bullish. Tentunya tadi kita sudah melihat ya, momentum indeks dolarnya masih dalam tekanan seller, yang momentum sellernya sangat kuat. Dan saya melihat sejauh ini terakhir dari low yang terbentuk di area 0.95238 di posisi ini, inilah titik terjadinya dorongan bullish ya, seperti ini, dan sampai marketnya terkonsolidasi sampai dengan saat ini belum ada perubahan yang cukup signifikan. Jadi masih di dalam koreksi ya, atau membentuk pola konsolidasi itu, di mana ada level konsolidasi tertinggi saya catat di situ menjadikan area liquidity atas di posisi yaitu 1.12757 di sini nih ya. Kemudian low-nya ada di bawah ini yaitu di 1.04482. Dan saya melihat di sini candlenya itu ada pembentukan seperti membentuk pola diamond ya. Jadi pola diamond ini yang teman-teman harus waspadai dari posisi ini ya. Ini adalah pola diamond. Jadi dia break ya. Nah, ini high terakhir, ini low terakhir. Dia makin mengecil. Nah, ini adalah salah satu pola diamond. Chart pattern diamond ya. Nah, ini high seperti ini gambarannya kurang lebihnya. Jadi ada beberapa area ketika nanti dia break bawah seperti ini, dia akan melanjutkan penurunan dan menuju area titik terendah atau area liquid di bawah di 0.95358. Oke. Tuh, tapi ya kita tandain dari posisi terakhir dari high sini ya. Nah, kalau kita tarik menggunakan trend line, contohnya seperti ini. Oke, titik 1 ini tertingginya ya terakhir, nih tarik dari sini seperti ini, dan saya konfirmasi setidaknya trendline yang paling terdekat itu yang akan ditargetkan. Dan momentum saat ini memang posisinya ada kecenderungan dia bergerak bullish pastinya dari
Nih ya, dia akan bergerak naik dari konsolidasi tadi ya. Dimana Anda bisa lihat di sini kalau kita melihat dari dorongan bullish kan dari sini nih ya, dia tolak, oke. Nah, dia membentuk low ini di break, dia turun. Dia nggak mampu break dari sini, dia turun. Nah, ini juga sama, low terakhir di 1.06660 ini ya, nggak mampu break bawah ini, dia bergerak naik saat ini. Jadi target saya adalah liquidity terdekat minggu depan adalah di 1.0916. Ini adalah targetnya ya, atau bisa katakan area resisten lah ya, di situ. Setelah pasca penolakan area bawah ya, atau area support menjadikan area liquidity bawah di 1.06660. Dan candle weekly bergerak, momentum bullishnya sangat kuat ya. Di sini dimana 1.08426 ini menjadikan level tertinggi ya, high weekly minggu kemarin, dan low-nya ada di 1.07099 ya. Setidaknya kita bisa fokus untuk minggu depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat untuk mencari momentum buy ya dari posisi high saat ini, karena ini impulsifnya sangat signifikan. Artinya saya akan menunggu dia koreksi dan bergerak menuju area liquidity atas. Kalau ini berlanjut dia naik, dia break, lalu break trendline kembali seperti ini baru dia sudah keluar daripada area trendline atas, maka kuat menuju liquidity utama di sini di 1.11393. Nah, maka akan memperkuat momentum bullish itu terjadi untuk market Euro USD. Ya, catatan saya adalah di sini bullish sedang berjalan, jadi kita fokus untuk buy di minggu depan. Dengan batasan weekly, tetap harus ada batas bawah. Area ini jangan sampai di break yang menjadikan open bulls ya di level tersebut di sini ya, menjadikan open bulls-nya ya, itu tidak boleh ada break di bawah level tersebut. Jadi kalau area ini sebentar ya, ini adalah batas breakout untuk time frame weekly ya. Nah, di situ. Jadi kalau kita perhatikan, nah ini batas bawahnya. Ini untuk minggu ini ya. Ini kalau di break ya, maka ada bearish engulfing kan. Artinya ada penolakan dan dia akan mengejar ke bawah. Tapi selama area 1.07432 tidak di break, body candle weekly ya, posisinya masih memiliki kecenderungan dia bergerak bullish. Oke? Ya, kita sekarang turunkan di time frame daily. Kita lihat khususnya di hari Jumat ya. Nah, ini continuation sedang berjalan ya. Nah, paling terdekat ada swing di sini ya. Ini ada penolakan ya. Mantul dari low, dia pantul ke atas, dia ke bawah ya. Sampai terjadinya konsolidasi ya. Di sini ada liquidity ya, sampai membentuk low baru dia break, dia naik. Oke. Nah, maka ini yang paling terdekat di low time frame nantinya akan terlihat di sini adalah area liquidity yang akan dikejar selanjutnya, yaitu di 1.08522. Dan tentunya untuk pergerakan di daily ya masih impulsif bullish. Saya juga ada batasan di sini yang menjadikan open bulls terjadi di time frame daily selama area ini tidak terjadi breakout di bawah close candle di 1.08106, dia masih bergerak bullish. Jadi momentumnya masih seperti ini. Nah, dia akan bergerak naik. Oke. Selama itu tidak di break, maka dia masih bergerak bullish. Ya, sekarang kita akan fokus mencari zona buy ya, nanti di low time frame untuk hari Senin besok. Dengan kita melihat weekly memang sudah jelas ada momentum buy yang sangat kuat, di mana batas bawah strong low daily hari Jumat di 1.07945 dan high-nya ada di 1.08426. Ini menjadikan area strong high daily hari Jumat dengan batas breakout di bawah 1.0810. Dan saya melihat juga di sini ada momentum ketika dia break di bawah itu ada koreksi. Inilah area yang menurut saya
selama 1 minggu ke depan bisa dijadikan acuan kalau ya masuk dalam area imbalance ataupun fair value gap yang ada di time frame daily ini. Berkisaran antara 1.07472 sampai dengan 1.07815. Oke. Ini ya gambarannya, dan kalau kita lihat di time frame 4 jam mapping kita udah hampir selesai, hampir jelas ya. Jadi saya akan menunggu batasan bawah di sini dan saya akan melihat nanti hari Senin ini ya. Kalau kita lihat time frame 4 jam, di time frame 4 jam ini sudah break, artinya masih dalam continuation bullish. Dan saya melihat candle terakhir di sini ya, ini ada bullish engulfing, maka batasan saya 4 jam ada di sini. Setelah batas breakout daily, ini batas time frame 4 jam. Jadi bertahap seperti itu. Ya, kalau sampai 1.08255 ini di break ya, di breakout body candle ya untuk time frame 4 jam ini, maka disinilah potensi market akan terjadinya koreksi dan peluang kita untuk kita bisa ambil buy ya, ambil buy ketika dia break ya seperti ini, breakout body candle, maka dia akan bergerak turun. Dan disinilah nanti kita akan mencari momentum buy tersebut gitu di low time frame. Jadi dia akan break body candle, dia akan turun, tapi selama ini tidak terjadi breakout ya di sini ya dari close candle terakhir, kalau dia tidak terjadi breakout ya dia akan bergerak naik seperti ini. Dia akan melanjutkan bullishnya, ini targetnya ya di 1.0852 yang paling terdekat, dan akan terjadi continuation bullish. Di time frame 1 jam kita cek, oke. Ya, dimana memang market terakhir ya di sini ini sangat besar momentum terjadinya ya, sangat signifikan. Jadi kalau kita mau untuk buy ya dengan range sebesar ini ya, setidaknya 50% lah yang harus dijadikan acuan ya menurut saya ya, di bawah daripada area 50%. Dan saya melihatnya di bawah area 50% tersebut ya setidaknya pantau aja dulu di 50%-nya di 1.08 186. Di sini jadikan zona pantau. Oke, menjadikan zona pantau. Jadi tetap fokusnya adalah buy untuk minggu ini. Jadi pantau di sini kalau memang betul, tapi catatannya ini harus break dulu ya time frame 4 jam tadi. Ya bearish di sini ada momentum, baik itu ada bullish engulfing, bullish pin bar ataupun trend setup, dia akan bergerak naik. Pertama akan mengejar liquidity hari Jumat sampai dengan posisi 1.08522. Jadi momentumnya masih kuat untuk bergerak bullish. Oke, jadi ini skenarionya yang bisa saya sampaikan untuk Euro USD. Selanjutnya kita akan membahas di market GBP USD. Oke, untuk market GBP USD secara keseluruhan saya melihatnya pergerakannya memang di weekly ya masih berada di dalam area range. Dan kalau kita kerucutkan kembali, di mana area liquidity terdekatnya yaitu di 1.28938 ini menjadikan target liquidity di minggu ini. Dan konfirmasinya telah terjadi pasca terbentuknya spanning top ya atau long legs doji, dan dikonfirmasi kan ini single pattern terjadi reversal ya, dimana impulsif bullish berhasil memakan daripada area bearish sebelumnya atau order block. Dan di sini ya momentum ini menjadikan morning star candle menurut saya potensinya akan kuat bergerak bullish khususnya di minggu ini dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Itulah yang nanti kita akan kawal dorongan momentum bullish tersebut. Oke, sekarang kita akan turunkan di time frame daily ya, tapi sebelumnya di mana previous week high ini ya menjadikan pullback position, menjadikan high tertingginya di minggu kemarin di 1.28170 dan low-nya ada di 1.26154. Momentumnya tentunya kuat bullish dan kita akan fokus mencari area buy. Di daily dorongan momentum bullish itu terjadi pasca berhasil breakout ya di atas 1.27025 di atas ini. Jadi kalau kita lihat
Ini kan pergerakan di mana membentuk high, low, high, low, high, low terakhir, dan dia bergerak bullish ketika berhasil breakout daripada level tertinggi sebelumnya. Oke, yaitu berkisaran antara 1.27025, dan setelah itu market bergerak momentum continuation bullish, dan high sebelumnya di hari Rabu ya 1.27770 telah terjadi break body candle sampai dengan hari Jumat membentuk level tertingginya atau strong high daily di 1.28170 dan low-nya ada di 1.27521, menjadikan area liquidity ataupun strong low daily-nya. Oke, dan kita akan mencari ya momentum untuk buy ya, tentunya dengan kondisi pergerakan yang kecenderungan saat ini bergerak impulsif dan mengejar previous monthly high-nya ya yang terjadi di bulan Juni. Oke, jadi saya akan menunggu dia koreksi dan melanjutkan kenaikannya itu. Oke, sekarang kita lihat dulu di time frame 4 jam ya. Di time frame 4 jam skenarionya tentunya kalau kita perhatikan di sini pasca kemarin rilis ya data non farm payroll yang dimana ada posisi pelemahan pada indeks dolar dan market bergerak sangat impulsif dan masih continuation bullish. Tentunya dengan kondisi ini saya memiliki batasan area ya, yaitu ketika impulsif terakhir ini berhasil breakout. Di sini ada batas breakout ya, yaitu di time frame 4 jam ini saya akan tandain dulu. Ketika area 1.27984 ini di break body candle ya, potensinya akan kuat bergerak koreksi ya, turunnya hanya sebatas koreksi, yaitu targetnya di sini saya melihat ada pembentukan area imbalance khususnya di time frame 4 jam ini. Oke, kita tandain aja atau fair value gap ya, seperti ini. Nah, itu adalah target untuk momentum buy, karena di area ini juga ada pembentukan area compression ya di sini. Nah, ini akan kita pantau di beberapa hari ke depan, khususnya hari Senin besok ya. Apakah mampu candle 4 jam break close di bawah 1.27984, maka ada peluang buy di area 1.27868 sampai dengan 1.27812. Oke, sekarang kita lihat dulu di time frame 1 jam. Ya, kalau di time frame 1 jam ada sedikit penolakan ya di sini, dan saya melihatnya sih area yang patut kita pantau ketika berada di area imbalance. Coba kita cek dulu dari low terakhir sampai high-nya di sini ya. Tuh, pas ya di area 50%. Kalau saya mau mengejar buy ya, saya akan tunggu minimal mendekati area 50%, 1.27846 dan bertepatan di area imbalance. Di sini saya akan menunggu harga bergerak bearish untuk koreksi. Saya tangkap area buy ketika ada konfirmasinya, baik itu ada bullish engulfing, bullish pin bar ataupun 3-in setup. Ya, seperti ini ya. Ini untuk analisa saya di market GBP USD. Dan selanjutnya kita akan membahas di market USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen, saya melihat ada dorongan seller ya dari terbentuknya candle impulsif di sini. Anda bisa lihat ya, dia bergerak naik impulsif, body candlenya semakin ke atas semakin mengecil sampai muncul candle long legs doji ataupun spinning top. Tentunya kalau di sini ada single pattern yang sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, saya membutuhkan satu konfirmasi apakah candle tersebut adalah candle bearish atau candle tersebut berikutnya di minggu ini candle bullish. Nah, kalau dia bergerak candle impulsif bearish seperti ini, maka di sini akan muncul evening star ya, dan tentunya target saya adalah di area imbalance weekly di beberapa minggu ke depan, 158.25 sampai dengan 158.74 untuk buy momentum di area tersebut. Dengan kondisi seperti ini, market buyer dan seller ya
dorongan buyer dan sellernya momentumnya sama-sama kuat ya di sini. Jadi kita akan menunggu konfirmasi apakah impulsif bearish dan impulsif bullish. Kita akan update di previous week ya. Di sini ada sweep liquidity di mana level tertingginya ada di area 161.95, kemudian low-nya ada di 160.32. Oke. Ya, tentunya kalau kita acuannya adalah indeks dolar, ya, acuannya indeks dolar ya USD Jepang Yen memiliki kecenderungan bearish. Kita ikutin aja dulu. Kita lihat di time frame daily. Nah, di time frame daily menurut saya di sini belum ada konfirmasi kuat ya untuk menunjukkan penurunan. Kecuali batas breakout di sini ya, menjadikan market structure shift di time frame daily ini di 160.26. Kalau ini terjadi breakout, maka memungkinkan market akan kuat bearish. Jadi saya akan tunggu beberapa hari ke depan ketika break, retest, berarti sell di sini ya. Target sampai dengan imbalance weekly. Ini kondisinya ya. Jadi kalau kita lihat di pergerakan hari Jumat kemarin ya, ini sudah memiliki momentum seller continuation bearish ya dari low sebelumnya di 160.94 yang menjadikan low baru hingga 160.32 dan strong high daily-nya juga lebih rendah. Jadi di atas ini adalah area liquidity sementara yang merupakan area target liquidity berikutnya nantinya. Tapi kita masih melihat momentum dari bearish engulfing impulsif bearish masih berlanjut untuk dia bergerak bearish. Dengan batasan daily-nya di sini ya, ini ada open bears, ini menjadikan acuan batas atas di time frame daily. Ketika area batas breakout di daily time frame, candle tersebut berhasil di breakout, maka ada momentum di mana market akan bergerak bullish. Kalau ini di break, kalau selama area batas breakout untuk hari Senin tidak mampu break di atas 161.21 ya, market masih bergerak bearish. Oke. Kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Ya, di time frame 4 jam di sini setelah terjadi pullback ya. Oke, Anda bisa lihat continuation bearish pullback tapi candle-nya masuk lagi di dalam area range. Nah, disinilah karena kita tadi punya batasan time frame daily ya di 161.21 ya, kita akan batasin sampai di level tersebut ya, setidaknya strong high daily-nya. Jadi kalau kita mau mengejar sell ya, mengejar sell tentunya minimal akan menguji beberapa area di sini. Karena ini pullback terakhirnya di sini nih. Nah, sell target ke bawah. Oke. Dan sekarang kita lihat dulu di time frame 1 jam. Di time frame 1 jam memang volatilnya sangat tinggi ya. Sangat tinggi sekali dan saya sih masih belum mendapatkan area yang cukup bagus untuk jadikan acuan, tapi saya bisa tarik Fibonacci retracement dari high dan low. Saya lihat di sini market sedang bergerak konsolidasi ya. Nah, seperti ini berada di dalam area 50%. Jadi belum ada petunjuk yang sangat kuat, tapi setidaknya saya akan mencari di atas 50% ya, di atas 50% sebentar. Oke, sekali lagi ya, ketika area ini saya tandain dulu di sini menjadikan area imbalance di wilayah tersebut 161.14 ya, setidaknya saya akan tunggu di area tersebut. Semoga aja ketika market kembali lagi ya, karena kita kan fokus sell ya, ketika menuju area 161.25 atau area order block ya di sini. Oke, sampai di titik 161.14 ada konfirmasi kuat adanya single pattern, double pattern atau triple pattern, bisa sell target sampai dengan low-nya yang terjadi di hari Jumat. Oke, nah ini skenarionya seperti ini ya, karena kita tadi sudah melihat adanya dorongan seller yang cukup signifikan. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa minggu depan ya, baik itu indeks dolar dan pair USD. Semoga informasinya bermanfaat. Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex
dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.